Sebuah proyek pembangunan jalan ke Pelabuhan Kubangsari di Kota Cilegon sedang dalam sorotan karena adanya dugaan korupsi. Polisi telah mengungkap fakta bahwa uang muka proyek ini yang seharusnya untuk membangun jalan malah digunakan secara tidak sah. Sebuah pernyataan Polda Banten pada Senin 6 Mei 2024 di Kota Serang mengumumkan bahwa pihaknya berhasil melakukan penangkapan satu tersangka lagi dalam kasus ini, yaitu mantan Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha di PT PCM dengan inisial AF. Sebelumnya, sudah ada dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yaitu TB Abu Bakar Rashid sebagai Direktur Utama PT Arkindo, dan Sugiman yang terlibat dengan PT Arkindo. Keduanya telah dihukum dalam pengadilan dengan masa penjara yang telah ditentukan. Diketahui, kasus ini melibatkan dugaan kerugian keuangan negara senilai Rp7.1.500.000, yang mana proyek ini dimulai pada 2021 lalu, ketika PT PCM mengadakan lelang untuk pembangunan jalan ke pelabuhan, tapi proyeknya terhenti karena masalah dengan lahan dan izin. Meskipun proyek tidak dilanjutkan, uang muka yang kurang lebih sebesar Rp7 miliar itu tidak dikembalikan oleh kontraktor, yaitu dalam hal ini PT Arkindo, PT Marima Cipta Pratama KSO. Terduga pelaku AF, yang merupakan Direktur PT PCM, diduga ikut mengatur lelang ini meskipun mengetahui bahwa lahan belum tersedia. Saat uang muka dicairkan, meskipun proyek tidak bisa dilaksanakan karena masalah lahan, AF tetap memaksa agar uang itu dicairkan. Selama penyelidikan, polisi menyita sejumlah uang tunai dari tersangka dan saksi, serta dokumen-dokumen terkait. Diketahui, atas perbuatannya, AF dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana berkas perkara AF pun sudah lengkap dan akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejati, Banten. Kalau untuk yang bersangkutan ini, khusus tersangka AF ini, beliau selaku Direktur Operasional yang pastinya semua kegiatan operasional daripada BUMD ini dilakukan di bawah kekuasaan yang bersangkutan. Begitu pula dengan pengadaan jalan ini, di mana pengadaan jalan tembus ini awal mulai dari terkait awal mula pengadaan tanah pun ini kan terkait jalan itu tidak disetujui oleh KS selaku pemilik tanah, sehingga dari awal beliau sudah tahu bahwa tanah ini tidak mendapat izin, tetapi proyek tetap dilaksanakan lelang, sehingga dari awal beliau sudah tahu bahwa harusnya ini tidak dilaksanakan lelang, ini tetap dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jalan ini, proyek ini yang harusnya tidak dilaksanakan tetapi tetap dilaksanakan, kemudian dilakukan pencairan tahap pertama uang yang harusnya itu tidak perlu keluar, tapi akhirnya setelah adanya persetujuan dari yang bersangkutan mengajukan anggaran kepada Direktur Keuangan dengan syarat-syarat yang sudah dilengkapi, sehingga akhirnya Direktur Keuangan mencairkan uang sebesar 7 miliar sekian itu yang akhirnya menjadi kerugian keuangan negara. Saat proyek pelaksanaan tender ini berjalan, dan